Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Kita kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Terima kasih kami sampaikan kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan kebenaran-Mu supaya hidup kami senantiasa berjalan dengan seturut apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih, oleh karena itu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan seturut dengan yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat JSS, dalam kehidupan kita tidak pernah lepas yang namanya masalah, sakit penyakit, pergumulan. Selama kita hidup di dunia, hal itu harus mau dan tidak mau kita akan mengalaminya. Maksud saya begitu. Nah, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran di mana bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Sehingga dikatakan keluar. Exodus, yaitu keluaran. Nah, kita baca di dalam kitab Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Bunyinya demikian. Tetapi Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa Israel. Dan saat ini saya akan memberikan judul yaitu penyertaan Tuhan. Puji Tuhan. Kita tahu bersama-sama perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dia melewati padang pasir. Padang pasir itu dilalui selama 40 tahun kurang lebih. Ya, seharusnya tidak harus 40 tahun, tetapi karena mereka berputar-putarnya karena mereka tidak pernah bersyukur kepada Tuhan yang sudah menjaga, sudah memelihara, bahkan sudah membawa mereka keluar dari Mesir. Yang ada adalah sungut-sungut, rasa tidak berterima kasih kepada Tuhan, rasa tidak puas dalam kehidupan yang mereka jalani. Meskipun banyak pertolongan, meskipun banyak hal-hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan orang-orang Israel. Di dalam perikopnya Allah menuntun umatnya di dalam kitab Keluaran 13, ya. Tuhan berjalan di depan mereka. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Ya. Tiang awan, tiang api. Ya. Tiang api adalah kehadiran Tuhan, menerangi, ya, agar tidak berjalan kepada jalan yang gelap, jalan yang salah, menerangi. Keluaran, coba saya lihat Keluaran 14 ayat 24 ya Bapak Ibu. 24. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan tiang awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Orang Mesir akan mengejar mereka, akan memaksa mereka untuk kembali ke Mesir, orang-orang Israel. Tetapi di dalam Keluaran ayat 14 pasal 24, dan pada waktu jaga pagi Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir itu, ya, lalu menghalonya. Tuhan itu penyertaannya nyata dalam kehidupan orang-orang Israel. Tuhan juga memberikan tiang awan yang melambangkan akan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan adalah sesuatu yang sangat indah, keagungan Tuhan, ya. Kebesaran Tuhan dinyatakan.
Apakah mereka tidak melihat? Mereka melihat. Apakah mereka tidak merasa? Mereka merasa, bukan sekedar melihat. Bahkan mereka menikmati akan keagungan, kebesaran, dan keindahan Tuhan. Mereka juga merasakan bagaimana dan menikmati bagaimana pemeliharaan Tuhan dan selalu dinyatakan dalam kehidupan orang-orang Israel. Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Tuhan tidak pernah mengambil lagi apa yang sudah diucapkannya, dan itu selalu digenapi oleh Tuhan. Makanya di dalam ayat pasal 13 ayat yang ke-21-22, Tuhan berjalan, bahkan dia berjalan di depan orang-orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Injil Matius dikatakan Immanuel, Allah beserta kita, itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Tapi terkadang kita yang kurang merasa bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Mungkin waktu kita sakit, ya, kita akan mengatakan, oh ini beginilah, mungkin saya begini, mungkin saya begitu. Kita sudah berobat, kita sudah berdoa, ya, tetapi belum kunjung sembuh juga. Apakah Tuhan tidak menyertai? Apakah Tuhan tidak mengasihani? Tuhan pasti mengasihani. Tuhan tentu menolong kita. Tapi waktu Tuhan adalah bukan waktu kita. Waktu kita juga bukan waktunya Tuhan. Kapan waktunya Tuhan? Tuhan punya waktu yang tersendiri, yang itu kita percayai adalah waktu yang terindah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kita tentunya merasa bahwa Tuhan tidak sayang kita lagi, Tuhan tidak pedulikan kita lagi, Tuhan tidak menyertai kita lagi, Tuhan tidak menjaga kita lagi, Tuhan tidak memelihara kita lagi dengan apa yang kita alami saat ini. Semua orang mengalami pergumulan, semua orang pernah mengalami sakit penyakit, semua orang pernah mengalami tekanan hidup. Tapi kita tahu, pada saat kita mengalami hal-hal seperti itu, kepada siapa kita harus lari, yaitu kepada Tuhan yang sudah menyertai kita. Waktu kita sakit, Tuhan ada. Waktu kita susah, Tuhan ada. Waktu kita menangis, Tuhan ada. Waktu kita tertawa, bahagia, Tuhan juga ada. Ada di mana? Ada dalam hati kita, bersama-sama dengan kita, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan teguran apabila hidup kita mulai salah. Oleh karena itu, perjalanan orang Israel ini menjadikan pembelajaran dalam hidup kita, supaya kita senantiasa ada ucapan syukur dari mulut kita. Ada pengagungan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya sangat begitu percaya akan penyertaan Tuhan. Secara pribadi saya sangat begitu percaya. Karena sungguh nyata hal itu saya rasakan, saya lihat, dan saya alami dalam kehidupan saya secara pribadi. Saya bukan percaya untuk pribadi saya juga percaya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentunya mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, saat ini kita akan semakin percaya, beriman bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Penyertaannya itu memang ajaib, penyertaannya itu sungguh ada, hingga sampai saat ini kita hidup itu karena penyertaan dan anugerah Tuhan yang sudah dicurahkan dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih kepada Tuhan, biarlah kami belajar dari bangsa Israel Tuhan, untuk kami senantiasa mengucap syukur dalam segala kondisi, baik susah, baik senang, karena sesungguhnya Tuhan Kau terlebih dahulu sudah mengasihi kami. Terlebih dahulu Engkau sangat peduli dalam kehidupan kami. Terlebih dahulu Engkau begitu Tuhan
menyayangi kami. Dan semua itu kami sudah rasakan dan selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Tidak ada alasan untuk kami tidak berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur kami biarlah kami persembahkan bagi kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Amin.